Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama kembali mendengar renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua, juga baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema cara Tuhan memelihara. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Berapakah jumlah orang Israel ketika mereka meninggalkan Mesir? Kitab Keluaran mencatat jumlahnya sekitar 600.000 laki-laki dewasa. Itu belum termasuk anak-anak, remaja, dan perempuan, serta banyak orang dari berbagai bangsa yang menggabungkan diri dengan mereka. Nah, para ahli memperkirakan jumlahnya sekitar 2 atau 3 juta orang. Pertanyaannya, bagaimana cara mencukupi kebutuhan orang sebanyak itu dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun? Jawabnya adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Kenapa jawabnya adalah mujizat yang Tuhan kerjakan? Karena kitab Ulangan mencatat pakaian mereka tidak menjadi buruk, kasut di kaki mereka juga tidak menjadi rusak. Allah menyediakan mereka mana, roti dari surga, roti malaikat. Kata Keluaran 16 atau Mazmur 78 ayat yang ke-25. Mazmur 78 ayat 25 berkata, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Disebut roti malaikat. Lalu Tuhan mengirimkan bukan sedikit-sedikit, tapi dikatakan berlimpah-limpah. Bentuknya tipis seperti sisik, halus seperti embun beku, berwarna putih seperti biji ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Dapat diolah dengan cara dimasak atau dibakar. Ketika umat Israel tiba di tanah Kanaan, waktunya bertepatan dengan Paskah, yakni peringatan kelepasan Israel dari Mesir. Besoknya, setelah mereka memakan hasil tanah perjanjian itu, Allah berhenti menurunkan mana bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat cara Allah memelihara mereka. Ya, dari mana kemudian mereka menikmati hasil tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu seperti yang sudah dijanjikan. Pemeliharaan Allah atas umatnya memang bisa hadir dalam beragam cara. Melalui hasil usaha dan pekerjaan kita, melalui keluarga serta kemurahan hati orang-orang di sekitar kita, bahkan juga melalui mujizat yang Tuhan lakukan. Tuhan menyediakan dan mencukupkan keperluan kita. Karena itu patutlah kita senantiasa menyadari dan bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Mana memang berhenti, tetapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya tetap ada sampai selama-lamanya. Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat yang ke-27, Lukas 12 ayat yang ke-27, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu kita tidak perlu khawatir,
kita tidak perlu takut. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terjadi dengan berbagai cara yang ajaib. Yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah mari kita terus bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang berlaku atas hidup kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menghilangkan rasa khawatir kami, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai mujizat untuk memelihara hidup kami. Meteraikan firman-Mu menjalani tahun yang baru 2024 ini, agar kami tidak takut, kami tidak khawatir, percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib akan terus menyatakan kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kami sepanjang umur hidup kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus memeteraikan, dan Tuhan sendiri akan menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan yang sesuai dengan hati Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami tetap hidup dalam tuntunan dan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.